Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang login sistem. Ya, jadi untuk materi yang terakhir kita sudah sampai dengan cetak data. Jadi ini kita lanjutkan membuat login sistem. Ya. Oke, baik. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah silahkan teman-teman buat terlebih dahulu database-nya. Nah, kita pakai database yang sudah ada saja. Kemarin kita pakai aplikasiku ya. Nah, ini. Oke, silakan tambahkan satu tabel lagi, kita beri nama login ya. Nah, kita buat tabel login, jumlah kolomnya 4. Oke. Untuk kolom pertama kita isi ID, kemudian username, dan yang kedua ini password, dan ini name untuk nama penggunanya ya. Username tipenya varchar 25, kemudian password juga sama, panjang datanya 50, name juga sama, varchar kita buat 25. Kalau misalkan kurang kita sesuaikan ya. Kemudian auto incrementnya silahkan di checklist. Primary key, kemudian username ini kita beri unique agar tidak boleh sama ya nama pengguna atau username. Silahkan disimpan ya. Oke, sudah selesai untuk pembuatan tabel login. Ini kita isikan. Kita isi insert, value-nya ini kosongkan saja karena auto increment. Kemudian username ini kita buat admin, passwordnya admin, namanya kita buat Joni ya. Joni Iskandar. Nah, untuk password silahkan functionnya berikan MD5. Ini adalah enkripsi data ya, agar nilai password admin disamarkan atau di-generate nilainya sehingga nanti yang muncul bukan admin ya, tapi nilai sebenarnya tetap admin. Oke, ini admin, kita pilih go. Jadi kita sudah kita harus ubah dulu ya. Nah, ini oke, sudah sesuai. Jadi sudah MD5. Sudah sesuai admin, passwordnya admin tapi di generate karena menggunakan enkripsi MD5. Oke, sekarang kita masuk ke bagian editor ya. Nah, untuk di editor kita akan membuat tampilan form login terlebih dahulu. Nah, jadi perlu kita pahami bahwasanya untuk login sistem ini adalah mengibaratkan kita analogikan sebuah pintu. Ya, artinya yang boleh masuk sistem ini hanya beberapa pengguna yang tertentu saja. Nah, untuk masuk ke sistem ini tentunya melewati pintunya, yaitu form login ya. Nah, jadi ini ibaratkan rumahnya, login itu adalah pintunya. Jadi untuk masuk ke sini harus lewat pintu dulu dan dengan kunci tertentu baru bisa masuk ke dalam rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi pintunya itu kita sebut sebagai pintu, itu loginnya ya. Nah, jadi kita buat dulu pintunya ini sekarang atau form loginnya. Jadi kita manfaatkan saja CSS yang sudah ada. Nah, ini ada login.html ya. Teman-teman boleh ubah saja namanya, klik kanan rename atau misalkan ini sebagai backup saja. Kalau seandainya ini nilainya kita mau ini jadi backup kalau misalkan nanti yang kita buat itu terhapus atau ada yang salah hapus, maka ini yang kita pakai sebagai backup ya. Oke, jadi ini kita copy, kemudian kita buatkan file baru, klik kanan new file login.php. Oke, nah pastekan ya. Nah, jadi ini login.php, login HTML-nya kita close saja. Nah, sekarang kita coba jalankan login.php. Oke, ini login.php sudah muncul.
Sekarang kita pakai yang perlu saja. Jadi kita gunakan 2 inputan dan 1 tombol. Selebihnya kita hapus komponen lainnya. Termasuk gambar, kemudian tombolnya juga kita hapus ya. Oke, baik. Untuk menghapusnya kita harus tahu dulu bagian mana ya. Kalau ini adalah tombol login with Google, cari aja tulisannya. Kemudian sampai dengan create account. Nah, kita cari login with Google. Nah, yang ini merupakan tombolnya. Kita hapus, ini juga sama, juga kita hapus. Ini garis pembatasnya kita hapus. Nah, ini ada forgot passwordnya juga kita hapus ya. Nah, ini kita hapus. Sehingga sisanya hanya seperti ini. Ya, teman-teman usahakan jangan salah hapus ya. Dasar pengetahuannya ini dari HTML. Harus paham ya. Oke, ini kita hapus, kemudian kita lihat yang di atas, kita sesuaikan. Nah, di sini ada login image. Nah, ini yang untuk gambar yang tadi. Oke, ini kita hapus saja. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, jadi kita lanjut. Nah, kita sudah hapus bagian gambar dan welcome back-nya kita coba ubah. Kita beri judul login system. Oke, coba kita refresh. Nah, sekarang sudah terhapus. Kita cuma sisa ini saja. Nah, ini gambar masih ada. Kita coba hapus. Tadi belum dihapus ya. Ini dia. Oke, teman-teman silakan hapus yang ada login image-nya. Atau misalkan kalau teman-teman tidak menggunakan template seperti ini, ya bisa saja disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang jelas kita hanya perlu 2 inputan dan 1 tombol. Nah, itu catatannya. Kita hanya butuh itu ya. Nah, pertama yang dibutuhkan adalah form. Jadi kita coba cek di bagian form. Kita tambahkan action untuk membaca prosesnya nantinya. Kemudian method. Method kita pakai post. Nah, untuk setiap inputan harus ada name-nya. Ini tipenya teks dulu kita ganti, tidak usah email. Nah, harus memakai name. Jadi setiap inputan harus ada name-nya. Ini name-nya kita beri namanya username. Ini kita hapus saja ID-nya sampai dengan ini. Kemudian placeholder-nya kita buat username. Password juga sama, harus pakai name inputan. Itu password. Ya, terus selanjutnya kita ganti tombolnya. Kita mau ini jadi tombol ya, button. Kita ubah button, ini tutupnya button. Ya. Nah, di sini kita beri juga nama name, kita beri nama login ya, nama buttonnya login. Oke, nah ini saya rasa tidak perlu ya untuk remember me-nya, sementara kita hapus saja dulu. Oke, sekarang kita coba lihat hasil formnya. Nah, ini sudah seperti ini, hanya 2 inputan. Nah, ini juga bisa kita hapus ya. Jadi kita perkecil aja untuk card-nya ya. Ini bagian card, teman-teman bisa lihat di atas. Card-nya itu ukurannya 12, harusnya 6 ya. Kita buat 6. Ini juga 6. Ini juga sama 6 dan yang di sini kita buat 12 ya. Oke, kita coba refresh. Oke, sekarang bentukannya seperti ini. Saya rasa cukup ya. Sudah ada form, kemudian inputan dan 1 buah tombol. Nah, jadi yang paling perlu, yang penting adalah ada form, pembuka, penutup. Di dalamnya ada inputan untuk username dan inputan untuk password. Yang terakhir ada button. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman buat dari awal, silakan buat form, inputannya 2 dan tombol loginnya 1. Oke, baik. Sekarang kita ke bagian proses. Jadi teman-teman boleh ke bagian atas saja dari filenya ya. Nah, biar lebih terpisah ya. Ini kita buat proses PHP-nya. Nah, kalau misalkan ini PHP tab tidak berubah, teman-teman bisa cek di bagian sudut bawah. Ini kita ubah dulu. Kita ganti menjadi PHP ya. Oke, saya ulangi PHP tab. Oke, berhasil. Nah, ini kita buat proses login-nya ya. Jika diproses tombol login ya, tombol login, maka
ini terlebih dahulu karena login pakai koneksi, kita panggil dulu ya. Saya tulis catatannya, panggil koneksi. Ya, oke, dalam folder config ya koneksinya. Nah ini. Kemudian jika ditekan tombol login, proses simpan pada variabel user. Ini nama variabelnya kita buat user saja biar ada sedikit perbedaan dengan yang lain ya, agar tidak sama dengan inputan name-nya ya. Oke, ini saya buat dulu terlebih dahulu catatan. Simpan nilai inputan pada variabel. Pertama, variabel user menyimpan nilai inputan dari username. Nah, itu yang di bawah tadi ya. Jadi nama ininya tidak boleh beda, harus sama dengan yang inputannya. Kemudian ini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Variabel pass menyimpan nilai inputan dari password. Oke, kemudian cek ya. Nah, ini ada yang kurang. Tadi kita pakai MD5, kita tambahkan MD5 ya. Karena di bagian password pakai MD5. Jadi MD5 dalam kurung nilai inputan. Kemudian cek pada query apakah nilainya ada ya. Cek pada query nilai input dan nilai pada tabel. Oke, kita cek SQL sama dengan MySQL query. Pilih dari tabel, nama tabelnya tadi tabel login ya. Tabel login, select bintang from tabel login, yang mana kondisinya adalah nilai username sama dengan nilai variabel user, yang mana variabel user menyimpan nilai dari inputan username dan nilai pada tabel password itu sama dengan nilai dari variabel pass. Oke, kita tutup. Nah, jadi di sini diambil data, disesuaikan datanya dengan tabel login. Nah, kita tadi punya tabel login nih. Ya, yang mana kondisi username-nya kita ambil dari yang diinputkan. Jadi kalau teman-teman inputkan username-nya itu admin, maka cocok ya, admin. Nah, jadi sesuaikan. Kalau sesuai, nah di sini kita uraikan. Nah, ini kita buat data untuk menguraikan MySQL fetch array-nya ya. Nah, kemudian ini kita berikan cek jumlah data ya, cek jumlah data kita gunakan jika MySQL 6 row. Nah, jadi 6 row ini untuk melihat ya atau ngecek jumlah data yang ada di tabel ya. Jadi kita cek datanya, dicek data yang ada di tabel login kira-kira ada atau tidak ya. Maka kita buat lebih besar dari 0. Artinya datanya lebih besar dari 0 berarti ada. Nah, kalau ada datanya maka ya, simpan nilai pada sesi ya. Kalau ada simpan nilai pada sesi. Oke. Nah, kita simpan nilai pada sesi pertama. Session kita buat namanya user aja ya. Jadi ini nama inisial ya, boleh teman-teman bebas. Ini tidak ada kaitannya dengan username, user dan seterusnya ya. Nah, nilai yang disimpan apa? Nilai yang disimpan adalah user. Oke, kemudian ini tinggal kita copy saja, kita ubah. Simpan nilai statusnya. Jadi kita buat namanya status. Ini kita isi sendiri, statusnya login. Jadi nanti mereka filternya berdasarkan status ya. Kemudian session nama. Nah, nama ini kita ambil dari ini ya, array yang ini, data. Kemudian indeks array-nya
kita ambil dari sini name ya. Maka kita tulis name. Oke, setelah berhasil, setelah disimpan, setelah sesi disimpan, arahkan ke indeks ya, ke index.php. Berarti kalau udah berhasil login, header arahkan ke location ya, index.php. Nah, itu kalau berhasil tuh. Kalau gagal kita tambah else ya. Kalau gagal kemana? Kalau gagal kita alihkan ke bagian login ya, login.php. Nah, di sini kita buat statusnya nanti biar kelihatan status sama dengan gagal. Oke, nah ini untuk login ya. Untuk di bagian tampilan loginnya, prosesnya sudah kita buat. Jika ditekan tombol login, maka apa yang diinputkan disimpan pada variabel username dan password. Kemudian yang disimpan tadi disesuaikan dengan yang ada di tabel, nilai username-nya, nilai password-nya. Kalau misalkan sesuai, maka disimpan sesinya. Ini sesi ini yang akan dibawa ke indeks nantinya. Nah, maka dari itu kita akan coba dulu ya. Nah, login sudah selesai nih. Nah, kita coba cek dulu nih. Kita mau masuk ke indeks. Ya, kita index.php ya. Nah, harusnya kan tidak boleh masuk ya. Harusnya tidak boleh masuk. Harusnya ditolak, diarahkan ke login. Nah, ini masih bisa masuk. Sementara kita belum lewat dari login. Maka di bagian indeks harus kita kasih nih, kalau rumah tuh kan ada satpamnya ya. Jadi satpam ini yang ngecek nih, betul nggak ini yang masuk ini orang rumah, ada nggak betul tandanya. Nah, jadi kita buatkan satpamnya di rumahnya. Berarti kita buka indeksnya, kita beri satpam di atas. Nah, kita berikan. Ini pertama kita aktifkan dulu session start ya. Nah, kemudian kita tulis jika nilai sessionnya, yaitu nilai session statusnya benar atau tidak sama dengan, bukan login yang dibawa ya. Jadi kalau bukan login yang dibawa, maka si satpam nih cepat-cepat ditolaknya ya. Header arahkan ke login.php, tanda tanya status login dulu. Nah, gitu aja ya namanya statusnya. Oke, sekarang kita coba ya. Indeks kita masuk. Nah, nggak bisa lagi nih. Oke, jadi tidak bisa akses indeks. Harus lewat login dulu dia bilang ya. Oke, sekarang kita masuk menggunakan login ya. Tadi admin, login. Nah, ini statusnya gagal ya. Oke, biar bisa kita lihat statusnya di sini, jadi kita tambahkan informasi agar kita tahu loginnya berhasil atau tidak ya. Nah, kita ke bagian, nah di sini ya kita tambahkan di bawah tulisan login system. Nah, ini kita letak di atasnya php if is set, kemudian get status ya. Kemudian jika nilai statusnya sama dengan login dulu, maka kita buat pemberitahuan. Ini kita pakai echo alert saja, div class alert dengan alert warning ya. Nah, alert warning, tutup, kemudian maaf silahkan login terlebih dahulu. Oke, selesai untuk pemberitahuan login dulu. Sekarang kita coba, kita mau akses nih si indeks ya. Nah, tidak bisa masuk dan dia kasih informasi maaf silahkan login terlebih dahulu. Nah, atau misalkan kita inputkan username password,
gagal, maka kita ambil nilai gagalnya ya. Nah, jadi tambahkan saja else if ya. Nah, jika ini kopikan saja nilainya. Jika statusnya gagal, maka arahkan ke maka munculkan pesan. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, maka munculkan pesan. Nah, ini ya kita ganti jadi danger. Username dan password salah. Oke, yang terakhir tutupnya ini tutupnya ini. Yang terakhir else. Ini kita buat saja dulu biar tidak bolak-balik. Saya kopikan, ini kita back dulu, kita copy saja ya, kita copy yang bagian, nah ini. Oke, jika statusnya logout, nah ini kita pakai nanti untuk logout. Kalau statusnya logout, maka ini kita kasih alertnya itu berhasil. Nah, di sini kita beri terima kasih, Anda berhasil logout ya. Nah, jadi kalau sudah berhasil logout, itu nanti yang ditampilkan ya, informasi itu yang akan ditampilkan. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini yang gagal, muncul alert atau informasi gagal. Kalau kita masuk ke indeks tanpa login, nah maka yang muncul ini ya, itu diambil dari pesan atau status yang tadi. Oke, sekarang kita coba login beneran. Username-nya admin, passwordnya tadi admin ya. Login, oh gagal ya. Oke, kita coba cek. Yang pertama kita cek dulu bagian form sudah benar atau belum. Form action sudah, button name-nya login sudah, inputan name-nya password, ini juga username juga sudah. Saya rasa tidak ada masalah. Di bagian atas jika diklik tombol login maka simpan pada variabel user, yaitu yang diinputkan. Kemudian password juga sama, post SQL query-nya, pilih login dari tabel login yang mana nilai username, kita lihat dulu. Username oke, sama. Nilainya user diambil dari sini ya. Dan password kita cek dulu. Password oke, sama. Nilainya pas diambil. Oh, ini pas ada W-nya ya. Oke, ini sementara ini tidak ada ya. Atau yang ini aja kita hapus ya. Oke. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi kesalahan. Ini data sudah sesuai. Kemudian status login akan dibawa dan mendeteksi di bagian satpamnya ini dia bawa. Oke, kita coba ya. Oke, kita masukkan admin. Admin. Maaf, silahkan login terlebih dahulu ya. Oke, ini ada kesalahan di bagian seleksinya. Jika di bagian login kita belum tambahkan session start. Ya, jadi session start ini fungsinya untuk memulai session. Jadi sesi ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada session startnya. Oke, kita coba lagi. Admin. Nah, alhamdulillah sekarang berhasil. Ya, jadi sudah berhasil masuk di aplikasi kita ya. Nah, jadi loginnya ini perlu kita lihat. Pertama sesi tadi ya, ini kesalahan pertama. Jadi untuk proses login, klik tombol login, simpan pada variabel, sesuaikan dengan query yang ada di database, nilai tabelnya, kemudian simpan sesinya kalau misalkan betul, dan arahkan ke indeks. Kalau gagal, diarahkan ke login kembali dengan status gagal. Untuk statusnya silahkan dibuat, ini dia. Ada 3 status. Nah, ini yang terakhir kita akan buat status yang bagian logout. Kemudian pastikan juga formnya sudah sesuai. Ini form, FORM bukan from. Actionnya kosong, metodenya juga post, dan inputannya masing-masing memiliki name. Ya, nah itu yang paling penting. Oke, baik, kita sudah berhasil masuk.
maka kita coba tambahkan logout ya. Nah, di sini ada menu logout kebetulan. Kalau teman-teman tidak ada menu logout, boleh tambahkan di bawahnya. Nah, kita pakai yang sudah ada aja ini. Ketika diklik tombol logout, nah ini muncul ya. Nah, kalau di template kita yang sama seperti ini, tombol logout itu berada di navbar ya. Nah, ini navbar, ini logoutnya. Kalau diklik tombol logout, maka diarahkan, kita lihat nih refnya pagar, kemudian ada modal, logout modal. Nah, ini biasanya berada di dalam indeks. Kita coba lihat indeks paling bawah. Nah, ini dia modal, ada keterangannya. Berarti ini yang tampil di sini tadi. Nah, ini ya. Ready to leave dia bilang gitu ya. Nah, kali ini kita coba ganti dulu. Anda yakin ingin log out. Nah, misal gitu ya. Nah, baru ini kita pilih. Klik tombol logout untuk mengakhiri sesi. Ya. Nah, baru di sini refnya kita buat arahkan ke bagian logout.php. Ya. Ketika diklik tombol logout, maka yang dibaca adalah file logout.php. Tapi filenya belum ada, Pak. Ya, oke, maka kita buat dulu. Ini kita coba refresh. Oke ya, klik tombol logout, maka yang muncul ini, Anda yakin ingin logout, klik tombol untuk mengakhiri sesi. Sudah berubah ya. Ketika diklik logout, maka diarahkan ke file logout. Kita buat file logoutnya. Klik new file pada folder. Ini kita kasih nama logout.php. Nah, di sini cukup singkat codingnya ya. Pertama, aktifkan sesinya biar dia baca sesi. Kemudian, nah ini akhiri sesi menggunakan session destroy ya. Oke. Nah, kalau akhir sesinya sudah berakhir, jika sesi berhasil ya, maka arahkan ke header, location. Kita arahkan ke login PHP dengan status sama dengan logout ya. Oke, tutup. Nah, jadi cukup ini saja. Akhiri sesi dan arahkan ke logout ya. Ke login.php dengan status logout. Ini tadi statusnya di mana? Di bagian login. Nah, yang ini sudah kita buat ya. Oke, sekarang kita coba jalankan ini yang logout tadi. Kita refresh dulu, klik, kemudian logout. Nah, terima kasih Anda berhasil logout. Kita coba masuk ke bagian indeks, ya, apakah logoutnya benar-benar berhasil atau hanya sekedar link aja. Nah, ternyata berhasil, sesinya berakhir. Kalau kita masuk ke indeks, nggak diizinkan lagi, kita harus login lagi. Nah, sekarang kita login nih, admin. Oke, baru bisa ya. Nah, jadi di sini sudah selesai bagian login beserta logout ya. Nah, kita juga perlu, kalau misalkan kita sudah berhasil logout, kita mau tahu tadi kita pakai sesi ada nama, name. Nah, jadi kalau nanti dia berhasil login, ini kita ganti nih, si Valerie Luna, berarti yang masuk adalah si Joni Iskandar. Maka kita cari di bagian navbar tadi. Kita buka navbar, kita cari namanya si Valerie. Kalau lama di scroll, Ctrl F aja, find, kemudian Valerie. Nah, ini dia namanya. Nah, ini kita ganti dengan sesi yang dibawanya pada saat login. Sesi yang dibawa pada saat login ini sudah kita kenalkan. Nama sesinya adalah session nama. Maka ini kita ambil. Kita letakkan di sini PHP echo sesi nama. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, namanya sudah berubah. Yang login adalah si Joni Iskandar ya. Nah, dia. Oke, kita coba
usernya juga kita ganti. Ini ada di bagian konten. Nah, kita masuk ke bagian konten. Nah, hal yang sama kita lakukan. PHP tab echo session nama. Kita coba refresh. Nah, yang masuk welcome, selamat datang Joni Iskandar ya. Nah, jadi sesi yang di bawahnya itu bisa kita letakkan ya. Oke, mungkin ini saja dulu untuk materi login dan logout. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sekali lagi bagian login tadi yang penting adalah form ya. Form 2 inputan dan 1 tombol, kemudian prosesnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.